Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam rapat besar BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945. Kementerian Agama saat ini dipimpin oleh seorang Menteri Agama yang sejak tanggal 23 Desember 2020 dijabat oleh Yakut Holil Koumas. Maksud dan tujuan membentuk Kementerian Agama selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya. Juga agar soal-soal yang bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus sehingga pertanggungjawaban dan taktis berada di tangan seorang menteri. Visi dan misi Kementerian Agama. Visi Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Visi ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020. Sedangkan untuk misinya, meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, serta memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Kementerian Agama. Tugas dari Kementerian Agama sendiri adalah Kementerian Agama memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian untuk fungsi, dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan beberapa fungsi, yakni perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umroh, dan pendidikan agama dan keagamaan. Kemudian koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Kemudian, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat hingga ke daerah. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal. Dan yang terakhir, pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang koordinasi Kementerian Agama dengan lembaga lain dalam merealisasikan program kerjanya. Kementerian Agama menggelar rapat koordinasi sinergitas program kementerian dan lembaga tahun 2021. Rakor yang mengusung tema bersama dalam sinergi membangun negeri ini dibuka oleh Sekjen Kemenak. Rakor jadwalkan berlangsung 3 hari. Kegiatan ini diikuti perwakilan Kemenak, Kementerian PUPR, Kementerian PPA, Kementerian Kesehatan, dan BNN. Salah satu agenda rakor membahas tentang penguatan modernisasi beragama. Modernisasi beragama adalah program nasional yang harus dijelaskan secara bersama. Untuk itulah, forum ini penting karena mengkoordinasikan program-program yang ada, irisan-irisan dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk penguatan modernisasi beragama. Ini adalah bagian dari kerja bareng dan dalam rangka mengimplementasikan RPJMN 2020-2024. Pembangunan bangsa ini tidak mungkin dilakukan hanya satu pihak atau satu instansi pemerintahan saja. Diperlukan sinergi dan koordinasi sebagai instansi termasuk di dalamnya Kementerian Agama. Rakor ini diharapkan menghasilkan output dan rumusan tentang bentuk koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang lebih operasional sehingga pembangunan yang direncanakan ini lebih efektif dan efisien. Forum ini menjadi kekuatan yang luar biasa dan kalau digerakkan bersama-sama menjadi kekuatan besar dalam membangun negeri ini. Terima kasih.